wabarakatuh, salam sehat. Halo Sobat Wisma Indah, kembali lagi di podcast kita kali ini di Oase Wisin Tim, obrolan asik dan sehat bersama Wisma Indah Tim. Bersama saya, Dia Rizka Susanti atau disapa Rizka, akan menemani teman-teman Sobat Wisma Indah dalam materi dengan tema pertahankan Indonesia bebas polio. Baik, nanti kita akan membahas tentang folio ini dengan pakarnya. Langsung saja kita akan perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Bidan Ati Kusumawati STRK. Beliau adalah koordinator imunisasi di Puskesmas Wisma Indah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Oke, bagaimana kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Baik Bu Bidan, sekarang ini kita akan membahas bersama dengan teman-teman Sobat Wisma Indah tentang KLB folio Ya, jadi kita tahu bahwa folio ini sudah lama hilang ya. Dari 2014 kita sudah dicanangkan sebagai bebas folio. Ternyata di akhir-akhir tahun Desember ini mencuat lagi folio. Ya. Nah, ini kita mungkin akan membahas lagi bersama Bu Bidan tentang penyakit folio ini. Sebetulnya penyakit seperti apa sih Bu? Secara fisiknya itu dia seperti apa? Penderitanya itu seperti apa bentuk fisiknya? Apakah dia demam kah atau seperti apa? Oke. Untuk penyakit polio itu suatu penyakit yang disebabkan dari virus polio. Namanya aja sudah penyakit polio. Untuk penyakit polio ini, virus polio ini menyerang sistem saraf anak-anak. Jadi akibatnya menyebabkan kelumpuhan, kelumpuhan serta kecacatan seumur hidup. Jadi tidak bisa diobati. Oh, tidak ada obatnya. Betul. Dan menular. Iya, virus polio ini menular dan bisa berakibat kematian bila menyerang di otot pernafasan. Seperti itu, Pak Rizka. Untuk penularannya melalui apa ya Bu ya? Untuk virus polio ini bisa menular melalui mulut, lewat air atau makanan yang tercemar oleh kotoran atau tinja yang mengandung virus polio. Karena virus polio ini berkembang biak dalam saluran pencernaan dan menyerang sistem saraf. Seperti itu, Pak. Untuk obatnya, jadi jika ada anak-anak atau balita kita kena polio, bisakah itu diobati? Tidak ada obatnya. Ya, betul. Berarti cara untuk kita untuk meminimalisir supaya anak-anak kita ini terserang atau jauh dari polio bagaimana ya Bu? Ya, yaitu penyakit polio itu tidak bisa diobati memang, tapi bisa dicegah. Ya. Kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Sehingga untuk penyakit polio ini bisa kita cegah yaitu dengan pemberian vaksin polio baik tetes maupun berupa suntikan atau injeksi. Seperti itu, Mbak Rizka. Untuk siapa saja sih Bu yang bisa terkena? Apakah balita saja atau bisa anak-anak dewasa mungkin? Iya, kurang lebih penyakit polio itu menyerang mulai bayi sampai anak usia di bawah 15 tahun. Jadi kurang lebih sasaran yang masih rentan terkena dengan penyakit polio yaitu anak-anak di bawah usia 15 tahun. Untuk gejala-gejalanya Bu mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Gejala-gejala awal kita tahu bahwa anak kita itu kayaknya menjurusnya ke polio itu gimana ya Bu ya? Jadi untuk anak-anak yang terkena penyakit lumpuh layu ini langsung tiba-tiba lumpuh ngaten mboten nggih Mbak Rizka. Jadi awalnya ada gejala ringan seperti sakit tenggorokan, demam, mual, kelelahan, sakit kepala, kekakuan di leher, nyeri pada anggota badan dan nyeri perut. Anak yang sudah terinfeksi virus polio tersebut akan mengalami kelumpuhan. Biasanya terjadi dalam 7-21 hari setelah terinfeksi. Jadi tidak langsung bukan tiba-tiba, tapi ada prosesnya. Kurang lebih 7-21 hari seperti itu. Ini kan kebetulan ya Bu Bidan ya, ini kan anak saya umur 2 tahun. Jadi saya melahirkan itu pasti dapat kayak buku KIA seperti itu ya. Buku KIA itu di situ saya pernah baca dan sudah saya lakukan juga, ada imunisasi lengkapnya. Itu ada berupa tetes dan suntik ya, betul ya? Betul. Nah ini jika ada teman-teman atau Sobat Wisma Indah yang belum, mungkin kadang kan kita tahu ya di perkotaan kita tahu bahwa ibu-ibunya itu kadang juga bekerja seperti itu.
kita lupa kadang, waduh kita terlewat untuk mendapatkan imunisasi itu. Apakah kita bisa menyusulkan di waktu-waktu sudah terlewat waktu seperti itu boleh? Kalau berdasarkan undang-undang kesehatan yang untuk mengacu pada imunisasi itu, anak yang belum mendapatkan imunisasi usia 3 tahun ke bawah itu bisa kita kejar. Jadi memang ada beberapa imunisasi atau vaksin yang boleh diberikan anak-anak di usia sebelum 3 tahun. Karena seperti vaksin BCG atau imunisasi BCG itu tidak boleh diberikan anak setelah usia 1 tahun ke atas. Sedangkan untuk vaksin yang lainnya juga ada ketentuannya, sehingga anak-anak bila anak tersebut usianya kurang dari 3 tahun dan belum lengkap, monggo silakan datang ke tenaga kesehatan untuk menanyakan yang bisa dilengkapi vaksin apa saja seperti itu. Di Puskesmas bisa melayani? Monggo, di Wisma Indah kita selalu buka untuk poli imunisasi setiap hari Rabu selama jam pelayanan. Oh, di jadwal, jadi setiap hari Rabu kita bisa menerima polio baik suntik maupun tetes. Iya, dan imunisasi yang lainnya. Dan imunisasi setiap hari Rabu. Baik, untuk dikatakan imunisasinya anak saya itu ternyata sudah lengkap, itu harus dapat berapa polio suntik, berapa tetes gitu? Dikatakan anak lengkap untuk polionya, yaitu harus mendapatkan 4 tetes polio yang diteteskan dan mendapatkan 2 polio suntik, 2 dosis. Iya. Terima kasih. Terus untuk KLB ini kita kan ada imunisasi tambahan ya? Iya. Itu kita mendapatkan berapa kali suntikan, Bu? Kalau untuk KLB ini polio kita yang gunakan yaitu berupa tetes ya. Tetes. Jadi tidak suntik dan tidak menyakiti, sehingga saya harap ibu-ibu wajib datang, jangan ada pengecualian dan jangan ada penolakan. Karena kita hanya memberikan 2 tetes dan diberikan sebanyak 2 dosis atau 2 kali, yaitu di putaran pertama pada tanggal 15 sampai 21 Januari dan di putaran kedua tanggal 19 sampai 25 Februari. Monggo dicatat, diberi tanda yang besar di kalendernya. Bisa datang ke pos-pos yang telah kita sediakan seperti itu. Berarti kita akan dapat 2 kali, maksudnya balitanya akan dapat 2 kali posyandu folio, imunisasi folio untuk anak balitanya di usia mulai anak usia 0 sampai 7 tahun. Jadi itu mohon dicatat teman-teman Sobat Wisma Indah. Baik Bu Bidan, ini kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana teman-teman, karena kita masih punya materi yang lebih menarik lagi tentang polio, tentunya tentang pertahanan Indonesia bebas polio. Jangan kemana-mana, kita akan break setelah ini. Polio adalah suatu penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Kita tidak dapat mengobatinya, namun kita bisa mencegahnya. Ada 2 hal yang bisa membantu mencegah polio, yaitu 2 jenis vaksin yang aman dan efektif. Salah satunya diberikan dengan memberikan 2 tetes vaksin tersebut ke dalam mulut seorang anak. Ini dinamakan vaksin polio oral. Jenis vaksin lainnya adalah yang disuntikan. Ini disebut vaksin polio yang dimatikan atau IPV. Kedua jenis vaksin merangsang tubuh melawan virus polio melalui 2 cara berbeda. Vaksin polio oral membangun perlindungan di usus seorang anak. Vaksin ini tidak hanya melindungi anak yang mendapat vaksinasi, tapi juga melindungi anak lain di sekitar anak yang diimunisasi. Di tempat di mana polio masih merupakan ancaman, setiap anak memerlukan beberapa dosis vaksin polio oral. Sementara itu, vaksin polio suntik membangun perlindungan di dalam darah, membantu meningkatkan kekebalan dan menjaga suatu negara tetap bebas dari polio. Namun tidak bisa menghentikan penyebaran virus polio, sehingga tidak terlalu bermanfaat di tempat-tempat di mana virus polio masih bersirkulasi. Kita perlu vaksin polio oral untuk menghentikan penyebaran virus dimanapun ia ditemukan. Saat virus polio sudah bisa dihentikan di seluruh dunia, vaksin polio suntik akan menjadi satu-satunya vaksin yang digunakan agar manusia tetap terlindungi. Kedua jenis vaksin telah mendapat pengakuan sebagai vaksin yang aman dan efektif dari WHO. Agar dapat bermanfaat secara maksimal, vaksin-vaksin ini harus diberikan kepada semua anak dimanapun mereka berada. Atas jasa kedua vaksin ini, kasus polio sudah menurun lebih dari 99% di seluruh dunia. Mari berikan imunisasi kepada setiap anak. Mari kita akhiri polio untuk selamanya.
Kembali lagi di Oase Visitim bersama saya Dian Santi dan pemateri kita Ibu Ati Kusumawati. Baik teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang folio, apakah apa saja sih penyebab folio, kemudian apa pengertian folio. Sekarang kita akan membahas dengan Ibu Ati tentang kegiatan subpekan imunisasi folio di Bojonegoro ini. Baik, langsung saja. Di subpekan folio ini kita kan tadi sudah membahas bahwa kita akan mendapatkan atau memberikan kepada adik-adik tetes, tetes 2 kali tetes. Kemudian persyaratan apa saja sih yang harus dibawa oleh adik-adik kita ini supaya bisa mendapatkan imunisasi polio ini? Oke, ya. Untuk persyaratannya bagi balita yang belum terdaftar atau istilahnya belum, itu dia harus membawa fotokopi KK. Dan kalau dia memang usia masih di bawah 5 tahun harus membawa buku KIA-nya. Sehingga untuk kegiatan ini biar tercatat di dalam buku KIA bahwa si anak tersebut sudah mendapatkan imunisasi polio dalam program PIP ini loh. Berarti dapat saya simpulkan, berarti kan tadi kita dapatnya kalau imunisasi lengkap untuk bayi kan 4 kali tetesan ya, ditambah 2 berarti lengkapnya harus 6 ya, 6 kali. Jadi gini, untuk kegiatan subpin polio ini tidak memandang status imunisasi anak. Walaupun dia baru dapat 1 kali, tetap harus dapat yang ini. Dan walaupun dia sudah lengkap, dia pun juga harus dapat. Jadi tidak memandang status. Semua anak usia 0 sampai 7 tahun besok saat kegiatan subpin di tanggal 15 sampai 21 Januari wajib mendapatkan semuanya. Seperti itu Mbak Rizka. Untuk imunisasinya ini mempunyai efek tidak kepada si anak yang mungkin demam? Mungkin kadang kan teman-teman khawatir panas, sudah usah ikut kayak seperti itu. Insya Allah kalau untuk imunisasi PIN ini aman, tidak mempunyai efek demam ya. Dan kita kebetulan kan berupa tetes sehingga tidak akan menimbulkan nyeri atau bengkak setelah di bekas suntikan atau pemberian imunisasi. Karena kita sifatnya hanya tetes sehingga tidak menyakiti si anak seperti itu. Untuk anak dengan kondisi sakit mungkin ya, sakit kalau panas, batuk pilek itu masih bisa diberikan imunisasi polio? Untuk kontraindikasi anak yang tidak boleh diberikan imunisasi polio yaitu dalam keadaan sakit panas dan dalam keadaan sakit diare. Biasanya sekarang kan lagi musim cuaca yang tidak menentu sehingga banyak keluhan anak batuk pilek. Kalau memang batuk pilek tidak disertai panas dan kondisi anak bagus, bisa mengikuti. Tapi bila si anak dalam keadaan batuk pilek walaupun tidak panas tapi kondisinya kurang bagus, rewel, batuknya sering bahkan sampai muntah, lebih baik imunisasinya bisa ditunda untuk mengikuti hari-hari berikutnya. Seperti itu Mbak Rizka. Untuk jadwal imunisasinya jikalau ternyata di posyandu sudah terlewat karena kan anak sakit, kita bisa mengikutkan anak kita imunisasi di mana aja Bu? Iya, untuk kegiatan subpin polio ini kita buka posnya di posyandu. Jadi setiap posyandu di desa atau kelurahan di bawah wilayah Wisma Indah ini kita selalu buka setiap hari, selalu ada pasti posyandu yang buka. Terus selain itu kita juga ada di sekolah-sekolah baik PAUD, TK, dan SD. Terus di puskesmas kita juga buka setiap hari Mbak Rizka. Hanya saja biasanya kita pelayanan imunisasi mulai pagi untuk kegiatan subpin ini Wisma Indah buka setiap hari, tapi kita untuk jamnya ikut siang, kurang lebih jam 11 ke atas. Karena vaksin polio ini sekali kita membuka dipergunakan untuk 50 anak. Sehingga kita akan menggunakan vaksin setelah dipakai di posyandu atau di sekolah, setelah itu baru bisa kita gunakan di dalam gedung yaitu di puskesmas. Seperti itu. Jadi kita bisa memberikan pelayanan di puskesmas hari Senin sampai Sabtu di jam 11 ke atas untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa membawa tadi fotokopi KK sama buku KIA ya. Itu mungkin teman-teman yang dapat diberikan oleh Ibu Koim. Ini yang paling penting ini mungkin Bu Koim. Imunisasi ini gratis atau berbayar? Nah, ini loh.
Yang jadi pertanyaan besar mungkin teman-teman. Iya, monggo imunisasi ini gratis, tis karena ini program. Monggo bila ada tamu dari luar wilayah Bojonegoro kebetulan main ke Bojonegoro dan waktunya kegiatan supik ini silahkan datang. Jadi kita tidak memandang harus KTP Bojonegoro bisa gratis, enggak, semuanya. Jadi kita berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, monggo Bu Bidan kalau ingin menyampaikan closing statement atau penekanan kepada Sobat Wisma Indah, monggo silakan. Oke. Untuk bunda-bunda cantik, jangan lupa yang memiliki putra-putri usia 0 sampai 7 tahun untuk membawa putra-putrinya ke pos pelayanan Supin, yaitu bisa di Posyandu, Puskesmas, dan sekolah-sekolah mulai tanggal 15 sampai tanggal 21 Januari di putaran pertama dan tanggal 19 sampai 25 Februari di putaran kedua untuk mendapatkan 2 tetes polio. Kami tunggu ya. Baik, terima kasih buat Dik Kusumawati atas informasinya, atas ilmunya untuk Sobat Wisma Indah. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah di penghujung acara, teman-teman semua. Kita akan kembali lagi dengan podcast yang lebih baik lagi, lebih seru lagi, lebih dengan tema-tema yang menarik lagi di podcast berikutnya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video kita jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Wisma Indah, sayang.